Horas, mengapa sampai 90% orang Batak keliru mengartikan istilah ini di dalam kehidupan sehari-hari dan juga berpengaruh dalam penerapannya di adat Batak. Apa itu? Mohon jangan di-skip karena penjelasan ini akan membuka wawasan kita dari yang keliru menjadi benar. Kalau dalam bahasa Batak, bere dan ibebere, yang keliru selama ini adalah kalau pemakaian bere itu diartikan sebagai keponakan anak laki-laki atau anaknya Ito yang laki-laki, itulah bere. Sementara ibebere itu adalah perempuan atau burunya Ito yang perempuan. Dan ini terus berlangsung dalam pemahaman dan pengertian dari hampir 90% masyarakat Batak. Padahal di dalam pelaksanaannya, dalam pengertian yang sebenarnya, itu adalah hal yang sangat-sangat keliru. Apa yang menjadi kebenarannya di sini akan kami sampaikan. Kalau anak laki-laki yang sudah lahir dari Ito kita itu disebut bere. Anak perempuannya kita sebut bere juga. Lalu ibebere itu siapa? Nah, dengan penjelasan ini kami harapkan supaya kita memahami bahwasannya anak laki-laki dan anak perempuan itu di adat Batak, anak dari Ito kita, kedua-duanya disebut bere. Mau laki-laki tetap bere, perempuan juga tetap bere. Jadi siapa ibebere itu? Ibebere itu adalah ketika burunya Ito kita atau bere perempuan kita menikah di Pahuta ke marga lain dan helanya Ito kita itu, suaminya dari bere kita yang perempuan itu, itulah yang disebut dengan ibebere. Jadi pemakaian kata ibebere adalah untuk suami dari bere kita perempuan, bukan bere perempuan ya. Jadi kesimpulannya, pemakaian kata bere itu adalah untuk anak dan buru Ito kita, tetapi ibebere adalah suami dari bere kita yang perempuan. Semoga penjelasan ini menambah pengetahuan kita dan mengedukasi. Dan jangan lupa, agar info ini tidak mati di kita saja, berhenti di kita saja, bolehlah di-share di grup komunitas kita sehingga pemahaman dan pengertian adat Batak itu bisa tersebar hampir ke semua komunitas Batak untuk menjaga kelestarian budaya Batak. Horas Mabang Bangsa Batak, Maulete.